Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi. Pada saat ini saya sedikit mau menjelaskan terkait cara sinkronisasi dan mapping ya. Jadi pertama untuk melakukan mapping kita harus login dulu sebagai user OPD ya, atau pakai user admin utama FMIS, kemudian di setting OPD-nya. Nah, dalam kasus ini OPD-nya adalah PU ya. Kemudian silakan masuk ke halaman ini, penganggaran PD, kemudian RKAPD, pilih dokumennya ya, perlu masuk dulu, terus pastikan kalau kita mau sinkron program kegiatan itu pilih yang sasaran untuk belanja ya, bukan yang pendapatan pembiayaan. Jadi yang belanja, yang nomor sasaran 1 ya. Ini. Nah, kalau sudah masuk di tab program ini, kita bisa melakukan sinkronisasi ini ya, sinkronisasi program. Oke. Nah, proses pertama akan menarik data existing ya, pengecekan dan menarik data juga dari database WP-ICPD lokal hasil dari backup ICPD Kemendagri. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini kalau existing kayak gini berarti subkegiatan ini sudah ada. Nah, untuk info saja bahwa sekarang ini prosesnya adalah pergeseran ya. Jadi ada subkegiatan baru dan ada perubahan ya, beberapa rincian berubah. Nah, untuk kasus ini ada satu subkegiatan baru yang perlu disinkronkan, ada tambahan subkegiatan. Cuma masalahnya subkegiatan ini tidak ditemukan ya di FMIS karena nama subkegiatannya berbeda antara ICPD Kemendagri dengan FMIS. Nah, untuk cara mapping ya, kita perlu membuka tab baru ya. Saya sudah membuka tab baru ini. Nah, masuk ke menu global, kemudian program kegiatan. Jadi master program kegiatannya FMS. Karena kita PU, jadi kita masuk ke ini bidang pekerjaan umum. Nah, kalau sudah masuk nanti program-programnya seperti ini ya. Nah, kita cek dulu program ini apakah ada di master tadi, masternya FMIS ya. Kita copy aja, kemudian setting di sini ya, Ctrl F. Nah, ini ada ya. Kemudian kita klik lagi, masuk lagi ke kegiatan. Kegiatan cuma ada satu. Nama kegiatannya udah sama, ini udah saya cek tadi ya. Yang berbeda adalah nama subkegiatannya. Nah, di subkegiatan ini sudah saya show all ya. Soal subkegiatan ini tidak ada di FMS ya. Nah, tidak ditemukan kan? Nah, solusinya seperti apa? Jadi kita cek dulu kodenya ya. Kodenya 20106 ya. Berarti dia subkegiatan nomor 6. Kegiatan nomor 6 ini kan udah benar 201, berarti 6 ini. Nah, penyediaan sarana sistem pengolahan air limbah domestik. Kalau yang di SIPD ini, jadi ini tampilan nama program kegiatan di SIPD ya. Ini pembangunan sistem pengolahan setempat ya. Domestik juga sama-sama. Secara arti kurang lebih sama ya, pembangunan
subsistem pengulas tempat atau domestik kan. Jadi kita perlu mappingkan ini di WPSIPD ya. Caranya adalah kita copy dulu nih subkegiatannya. Jadi cukup langsung ke nomenklatur yang perlu di mapping ya. Kalau kegiatannya yang salah berarti kita copy aja kegiatan atau programnya yang salah, yang tidak sama. Karena ini yang subkegiatannya kita ya copy aja subkegiatannya. Terus kita buka settingan di WPSIPD ya. Pastikan WPSIPD-nya sudah terupdate. Jadi di bagian FMIS ini ada beberapa mapping ya. Dari yang atas itu mapping rekening. Sumber dana, kalau sumber dana ini tidak perlu ya karena sudah bisa input sendiri di FMIS. Kita bisa create sendiri nih. Nah ini ada subkegiatan, kegiatan sampai program ya. Ini adalah yang terdaftar di dalam sini adalah nomenklatur yang ada di SIPD tapi tidak ada di FMIS. Cuma di sini perlu disesuaikan ya. Jadi contoh kasus tadi kegiatan ini ada 1/2 berarti ditemukan ya. Nah ini memang perlu di mapping ya. Kalau muncul di sini berarti kalau kita cari di sini Ctrl F, kita cari dan ditemukan berarti memang ini perlu di mapping. Nah ini fungsi cara mappingnya adalah yang pertama itu adalah nama subkegiatan di SIPD, yang kedua adalah subkegiatan di FMIS ya. Secara default halaman nilai yang ada di dalam kotak ini nilainya akan sama ya, sama-sama. Jadi sesuai nomenklatur yang ada di SIPD. Dua-duanya nomenklatur yang ada di SIPD. Yang perlu kita rubah adalah nomenklatur yang belakang, yang di tempatnya FMIS. Jadi kita copy nih yang nomor 6 ya, nomor urut 6. Kemudian di sini kita pastekan. Nah, penyediaan sarana sistem pengolahan air limbah domestik. Kemudian kita simpan. Oke, kita cari lagi untuk memastikan sudah masuk. Nah, oke, sudah masuk. Kalau di sini di WPSIPD-nya sudah termapping, ini cara mappingnya seperti itu ya. Kemarin banyak yang bertanya ya terkait mapping, cara mappingnya gimana. Nah, kalau sudah termapping, kita ulang ya. Di sini kita tutup, kemudian kita sinkron ulang. Klik tombol yang warna hijau ini. Nanti dia akan mengambil nomenklatur hasil mapping kita tadi. Nah, ini sudah sama dengan yang di FMIS ya. Kita cek, kita copy, di sini kita paste. Nah, sudah benar. Nah, kalau udah ini kita tinggal sinkronkan aja ya. Cara sinkronnya kita pilih dulu, ini programnya, ini program RKPD ya. Program RKPD, terus ini bisa dicentang atau tidak ya, menyesuaikan. Kalau ini saya centang, itu berarti nanti pagu subkegiatannya akan diupdate sesuai dengan pagu rincian ya. Dan data pagunya akan dikirim ke WPSIPD nanti untuk monitoring. Jadi di WPSIPD ada fitur untuk monitoring untuk membandingkan pagu di FMIS dengan yang di SIPD dan yang di WPSIPD. Jadi ketahuan nanti SKPD mana yang masih
sebelum masih selisih atau subkegiatan mana yang masih selisih gitu. Jadi ini sebaiknya dicentang ya. Cuma ya nanti ada efek sampingnya ya. Jadi ketika pagu subkegiatan itu diupdate dan posisi subkegiatan itu existing, ini untuk khusus untuk pergeseran aja sih. Ketika subkegiatan itu existing, kemudian kita centang ini ya, dan di rinciannya itu ada pergeseran, ada penambahan rincian baru. Nanti rincian baru yang statusnya tambahan baru itu akan berubah jadi existing, statusnya jadi existing. Jadi kita akan kebingungan mana rincian yang tambahan baru dan mana yang existing. Nah, itu kelemahannya ketika kita ini ya, centang ini. Cuma kalau kita nggak centang ini, nanti pagu subkegiatannya jika berbeda dengan rincian nggak ke-update ya. Padahal itu nanti muncul di rekap. Terus data pagu FMIS yang ada di WPSIPD di situ lokal kita juga nggak ke-update. Jadi kelemahannya di sana. Mungkin nanti ada perbaikan atau gimana, nanti lihat sikon ya. Cuma kekurangannya ini, kekurangan dan kelebihannya seperti itu ya. Tapi ini saya centang aja, berhubung ini kegiatan baru, ketika diupdate pagu subkegiatannya, dia akan tetap statusnya tetap tambahan baru bukan existing, dan rinciannya juga tambahan baru semua otomatis. Nah, sudah centang, kemudian pastikan konsolnya apa? Ini konsol lognya kita buka ya. Kalau sudah dicentang semua, tinggal kita sinkron proses. Bismillah. Nah, bisa dilihat nanti sini kita bisa lihat lognya ya. Nah ini benar kan? Ini ada simpan rincian ya, berhasil berarti. Cuma yang perlu diperhatikan untuk perubahan ini ya, untuk perubahan itu untuk pergeseran maksudnya. Jadi kita perlu mengupdate, melakukan sinkronisasi SSH dulu ya. Jadi SSH yang di ICPD kan ketika ada pergeseran kemungkinan SSH-nya ditambah ya. Ada penambahan SSH baru atau pastinya penambahan SSH baru. Jadi kita perlu melakukan sinkronisasi SSH ulang ya. Sebelum melakukan sinkronisasi belanjanya. Nah, notifnya ketika berhasil nyimpan rincian seperti ini ya, di keterangan lognya, atau ketika lognya ini SSH tidak ditemukan, nanti ada notifnya, SSH tidak ditemukan, SSH tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan itu berarti kita tinggal sinkron SSH dulu sebelumnya, karena ini udah disinkron jadi nggak perlu ya. Terus kita pastikan dulu ini tadi udah berhasil masuk ya. Kita cek dulu aja seperti apa hasilnya. Nah, ini. Terus satu kegiatan. Nah ini ada satu sub nih ya. Kita cek ada perinciannya, berhasil ya. Ini sudah berhasil masuk. Nah, kemudian saya jelasin terkait monitoring sekalian ya. Jadi kita bisa untuk mengakses halaman monitoring
pagu FMIS dan WP-SIPD untuk perbandingannya, itu kita buka menu SIPD option, kemudian di bagian bawah ini ada halaman monitor update ya. Dan kalau sudah melakukan update terbaru, nanti akan ada ini settingan ini ya, nilai pagu DPA untuk RFK ini. Ini silahkan dipindahkan ke APBD FMIS ya. Kemudian di save. Nanti ini untuk kita melihat nilai pagu per sub kegiatannya FMIS dibandingkan dengan nilai SIPD ya. Kalau kita pakai yang APBD Simda, nanti nilai DPA yang ditampilkan dari DPA-nya Simda. Kita pilih FMIS ya. Kita mau membandingkannya dengan pagu FMIS. Nah, kita klik kemudian halaman monitor update ini. Kita klik, tampilannya akan seperti ini ya. Kalau dilihat dari atas, nah ini ada banyak settingan ya. Saya tunjukkan dulu. Ini untuk kalau kita mau lihat perbandingan belanja, cukup ditampilkan yang lain diacentang aja, cukup satu aja ya, tampil belanja tanpa rincian. Nah, di sini akan muncul ini warna-warna merah ya. Warna-warna merah ini menandakan nilai pagu di OPD tersebut tidak sama dengan pagu di FMIS, pagu di SIPD. Ya, ini berhubung sinkronnya kemarin tidak diupdate ke lokal, jadi hanya beberapa subkegiatan aja yang datanya masuk ke lokal, jadi hampir semuanya merah ya. Nah, kita cari yang PU tadi ya, PU. Nah, PU juga masih kosong ya. Tadi karena kita sudah melakukan sinkronisasi satu sub dan kita centang untuk update pagu subkegiatannya, harusnya nanti kalau kita enter, kita refresh halamannya, untuk PU harusnya udah ada nilainya ya, sesuai dengan, nah ini ada nilainya ya, ini sesuai dengan nilai sub kegiatan yang kita sinkronkan tadi, karena cuma satu sub ya, cuma ini. Nah, kita pengen lihat nilai per sub kegiatannya ya, tinggal diklik ini, link ini ya. Tampilannya nanti akan kurang lebih seperti ini ya, akan dimasukkan ke nilai per sub kegiatan. Nah, ini berhubung ini nilainya masih APBD Simda ya, kita pindah ke APBD FMIS, kita bisa melakukan perubahan. Jadi di halaman ini linknya ini masih belum ke-update ya, belum menyesuaikan settingan yang di SIPD option. Nanti ini masuk ke list ini perbaikan ya, nanti akan diupdate WP-SIPD-nya. Jadi kalau kita sudah mengakses halaman RFK, kita tinggal ganti ini ke APBD FMIS, otomatis nanti kolom DPA Simda ini akan jadi DPA FMIS atau pagu FMIS. Masih loading ya, lumayan lama karena banyak rumus ini. Nah ini ada satu yang ada nilainya, mana kita cek. Nah, oh ternyata ada ini ya, satu kegiatan ke update semua ya. Tadi yang ini ya, satu sub ini yang kita update. Jadi semua sub kegiatan dalam satu kegiatan ikut ke update, datanya masuk ke lokal juga. Nah, kita nanti tinggal kita bandingkan nih, sub kegiatan mana yang pagunya antara SIPD dan FMIS selisih, jadi ketahuan. Tapi nanti tambahin warna juga biar enak ngeceknya.
Nah, ini untuk halaman monitoring. Jadi halaman RFK ini bisa diakses lewat klik di link ini atau bisa di sini di Monev kemudian RFK ya. Monev RFK. Nah, kalau di sini sudah langsung otomatis nilai pagunya pagu FMIS ya sesuai settingan di SIPD option tadi di halaman RFK ini. Kalau di SIPD option kita set pagu DPA-nya dari APBD Simda ya berarti nanti ketika kita klik menu ini nanti yang tampil adalah DPA Simda sesuai settingan di SIPD option. Nah, itu tadi terkait monitoring. Kemudian satu lagi terkait mapping ya. Mapping ini secara default nilainya itu sudah saya upload ke WPSIPD ya. Di GitHub saya itu di WPSIPD kita cek nilainya bisa diambil dari sini di folder mapping ya. Di repo WPSIPD folder mapping. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan nanti akan saya update kalau ada, termasuk yang tadi ada update terbaru ya. Ada satu sub yang perlu di mapping. Ini nilainya sebagian sudah saya mapping, sebagian masih belum ya. Karena kalau mapping semua ya capek juga nih. Banyak, lumayan banyak ya. Ada ratusan sub kegiatan yang nomenklaturnya tidak sama. Jadi tinggal di copy paste aja yang ini. Dan cuma ini belum semua kegiatan, belum semua program, belum semua kegiatan termapping dengan baik. Jadi tetap perlu mungkin kalau ada yang tidak ditemukan perlu di mapping. Ya, kayak yang ini tadi, kasus yang ini. Jadi untuk cara mappingnya seperti itu. Nah, yang pagu ini sudah masuk. Untuk pergeseran sementara seperti itu. Nah, untuk anggaran kas dan kemudian pendapatan dan pembiayaan itu sinkronnya bukan di halaman ini ya. Sinkronisasinya ada di halaman user. Ya, di halaman user. Nanti ada tombol sinkron al gitu. Nanti tinggal disinkronkan di halaman itu. Untuk belanja juga bisa di halaman user ya. Tidak harus di halaman ini. Jadi ada kurang dan lebihnya ya. Kalau kita melakukan sinkronisasi multi SKPD, kita bisa lakukan di halaman manajemen user. Cuma ketika ada program atau kegiatan yang nomenklatur salah gitu, kita nanti bingung ya. Untuk sinkronisasi satuan per sub itu di halaman sini, di halaman RKAPD. Nah, kalau mau sinkron per sub atau pengen teliti gitu ya. Cuma kalau pengen cepatnya aja kita tinggal atau mulai dari nol bisa langsung di halaman manajemen user, itu bisa langsung satu Pemda kita sinkronkan. Cuma biasanya butuh waktu 2 hari atau 2 hari 3 hari ya, tergantung banyaknya data. Oke, terima kasih. Sementara seperti itu, nanti kita berjumpa di kesempatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.